Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang perkembangan intelek, sosial bahasa, dan bakat khusus. Anggota kelompok kami yaitu Tiara Permata Sudrajat, Tria Putri Lestari, Vanessa Syahrani Hidayah, dan saya sendiri Zulfita Maharani. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, Zulfita Maharani, tentang perkembangan intelek. Menurut buku A Comprehensive Dictionary of Psychological and Psychoanalytical Terms, istilah intelek berarti antara lain A. Kekuatan mental dimanapun manusia dapat berpikir. B. Suatu rumpun nama untuk proses kognitif, terutama untuk aktivitas yang berkenaan dengan berpikir. C. Kecakapan, terutama kecakapan yang tinggi untuk berpikir. Menurut Kamus Webster New World Dictionary of the American Language, istilah intelek berarti A. Kecakapan untuk berpikir, mengamati atau mengerti kecakapan untuk mengamati hubungan perbedaan dan sebagainya. B. Kecakapan mental yang besar, sangat intelligence, dan pikiran atau intelijensi. Intelek adalah kecakapan mental yang menggambarkan kemampuan berpikir. Adapun intelijensi adalah kemampuan seseorang dalam berpikir dan bertindak yang dapat diukur dengan tes Binet-Simon. Hasil tes ini dinyatakan dalam angka yang menggambarkan perbandingan antara umur kemampuan mental atau kecerdasan dan umur kalender. Pengukuran tingkat intelijensi ini diajukan oleh William Stern dengan sebutan intelijensi quotient atau IQ. Pada usia remaja, IQ dihitung dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan yang terdiri dari berbagai soal dan menghitung beberapa pertanyaan yang dapat dijawab dengan benar, kemudian dibandingkan dengan sebuah daftar yang dibuat berdasarkan penelitian yang terpercaya. Dengan cara ini didapatkan nilai IQ orang yang bersangkutan. Untuk anak-anak, cara menghitung IQ adalah dengan menyuruh anak untuk melakukan pekerjaan tertentu, misalnya menghitung 1-10, menyebutkan nama hari atau bulan, dan lainnya. Jumlah pekerjaan yang bisa dilakukan anak kemudian dicocokkan dengan suatu daftar untuk mengetahui umur mental atau MA anak. Makin banyak yang bisa dijawab atau dikerjakan anak dengan betul, makin tinggi usia mentalnya. Berdasarkan nilai IQ, anak dapat dikategorikan menjadi 6 kelompok, yaitu yang pertama, 70 ke bawah, anak mengalami kelainan mental. Kemudian yang kedua, 71-85, anak di bawah normal. Yang ketiga, 86-115, anak yang normal. Yang keempat, 116-130, anak di atas normal atau pandai. Yang kelima, 131-145, yaitu anak yang superior atau cerdas. Dan yang keenam, 145 ke atas, yaitu anak jenius atau istimewa. Menurut Alfred Binet, intelijensi merupakan kemampuan yang diperoleh melalui keturunan, kemampuan yang diwarisi dan dimiliki sejak lahir dan tidak terlalu banyak dipengaruhi oleh lingkungan. Seseorang yang berkemampuan berpikir tinggi akan cekatan dan cepat dalam bertindak, terutama dalam menghadapi suatu permasalahan. Hal ini berakibat pada pembentukan sikap mandiri, begitupun sebaliknya. Perkembangan intelijensi dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain pengalaman belajar, berbagai bentuk latihan, lingkungan, terutama lingkungan keluarga dan sekolah. Oleh karena itu, terdapat perbedaan kemampuan dan irama perkembangan intelijensi individu.
B. Perkembangan sosial. Beberapa teori tentang perkembangan manusia telah mengungkapkan bahwa manusia tumbuh dan berkembang dari masa bayi ke masa dewasa melalui beberapa langkah dan jenjang. Kehidupan anak dalam menelusuri perkembangannya itu pada dasarnya merupakan kemampuan mereka berinteraksi dengan lingkungan. Pada proses integrasi dan interaksi ini, faktor intelektual dan emosional mengambil peranan penting. Proses tersebut merupakan proses sosialisasi yang mendudukkan anak-anak sebagai insan yang secara aktif melakukan proses sosialisasi. Interaksi seseorang dengan manusia lain diawali sejak saat bayi lahir dengan cara yang amat sederhana. Sepanjang kehidupannya, pola aktivitas sosial anak mulai terbentuk. Menurut Piaget, interaksi sosial anak pada tahun pertama sangat terbatas, terutama hanya dengan ibunya. Perilaku sosial anak tersebut berpusat pada egosentrik dan hampir keseluruhan perilakunya berpusat tidak dan sudah mulai belajar menolak lingkungan, seperti mengatakan tidak mau ini, tidak mau itu, tidak pergi, dan semacamnya. Perkenalan dan pergaulan dengan manusia lain menjadi semakin luas. Ia mengenal kedua orang tuanya, anggota keluarganya, teman bermain sebaya, dan teman-teman sekolahnya. Pada umur-umur selanjutnya, sejak anak mulai belajar di sekolah, mereka mulai belajar mengembangkan interaksi masyarakat, memahami tanggung jawab, dan berbagai pengertian dengan orang lain. Menginjak masa remaja, interaksi dan pengenalan atau pergaulan dengan teman sebaya, terutama lawan jenis, menjadi semakin penting. Pada akhirnya, pergaulan sesama manusia menjadi suatu kebutuhan. Next. Kebutuhan bergaul dan berhubungan dengan orang lain ini mulai dirasakan sejak anak berumur 6 bulan. Di saat anak itu telah mampu mengenal manusia lain, terutama ibu dan anggota keluarganya, anak mulai mengenal dan mampu membedakan arti senyum dan perilaku sosial yang lain, seperti marah atau tidak senang mendengar suara keras dan kasih sayang. Akhirnya, setiap orang menyadari bahwa manusia itu saling membutuhkan. Dari uraian itu dapat dimengerti bahwa hubungan sosial atau sosialisasi merupakan hubungan antara manusia yang saling membutuhkan. Hubungan sosial dimulai dari tingkat yang paling sederhana dan terbatas. Menjadi kompleks, dan dengan demikian tingkat hubungan sosial juga berkembang menjadi amat kompleks. Perkembangan sosial anak remaja dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu 1. Kondisi keluarga, 2. kematangan anak, 3. status sosial ekonomi keluarga, 4. pendidikan, dan yang kelima kapasitas mental terutama intelek dan emosi. Hubungan sosial remaja, terutama yang berkaitan dengan proses penyesuaian diri, berpengaruh terhadap tingkah laku, sehingga dikenal beberapa pola tingkah laku seperti remaja keras, remaja yang mengisolasi diri, remaja yang bersifat egois, dan sebagainya. C. Perkembangan bahasa. Sesuai dengan fungsinya, bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh seseorang dalam pergaulannya atau hubungannya dengan orang lain. Bahasa merupakan alat bergaul. Oleh karena itu, penggunaan bahasa menjadi efektif sejak seorang individu memerlukan komunikasi dengan orang lain. Sejak seorang bayi berkomunikasi dengan orang lain, sejak itu pula bahasa diperlukan. Sejalan dengan perkembangan hubungan sosial, maka perkembangan bahasa seseorang, bayi atau anak, dimulai dengan meraba atau suara atau bunyi tanpa arti, dan diikuti dengan bahasa satu suku kata, dua suku kata, menyusun kalimat sederhana, dan seterusnya melakukan sosialisasi dengan menggunakan bahasa yang kompleks sesuai dengan tingkat perilaku sosial. Perkembangan bahasa terkait dengan perkembangan
Kognisi berarti faktor intelek atau kognisi sangat berpengaruh terhadap perkembangan kemampuan berbahasa. Bayi tingkat intelektualnya belum berkembang dan masih sangat sederhana. Semakin bayi itu tumbuh dan berkembang serta mulai mampu mengenali lingkungan, maka bahasa mulai berkembang dari tingkat yang paling sederhana menuju ke bahasa yang kompleks. Perkembangan bahasa dipengaruhi oleh lingkungan, karena bahasa pada dasarnya merupakan hasil belajar dari lingkungan. Anak atau bayi belajar bahasa seperti halnya belajar hal yang lain. Meniru dan mengulang hasil yang telah didapatkan merupakan cara belajar bahasa awal. Bayi bersuara ibunya tersenyum dan mengulang menirukan dengan memperjelas arti suara itu menjadi maem. Bayi belajar menambah kata-kata dengan meniru bunyi-bunyi yang didengarnya. Manusia dewasa, terutama ibunya, di sekelilingnya membetulkan dan memperjelas. Belajar bahasa yang sebenarnya baru dilakukan oleh anak berusia 6-7 tahun. Di saat anak mulai bersekolah, jadi perkembangan bahasa adalah meningkatnya kemampuan penegasan alat komunikasi, baik alat komunikasi dengan cara lisan, tertulis, maupun penggunaan tanda-tanda dan isyarat. Mampu dan menguasai alat komunikasi di sini diartikan sebagai upaya orang untuk dapat memahami dan dipahami memasuki masa remaja. Perkembangan bahasa semakin lengkap karena dilengkapi dan diperkaya oleh lingkungan masyarakat di mana mereka tinggal. Hal ini berarti proses pembentukan kepribadian yang dihasilkan dari pergaulan dengan masyarakat sekitar akan menjadi ciri khusus dalam perilaku berbahasa. Bahasa memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Perkembangan bahasa dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain usia, kondisi keluarga, tingkat kecerdasan, status sosial ekonomi keluarga, dan kondisi fisik terutama dari segi kesehatannya. D. Bakat khusus. Bakat adalah kemampuan alamiah untuk memperoleh pengetahuan atau keterampilan yang relatif bersifat umum, misalnya bakat intelektual umum, atau khusus bakat akademis khusus. Bakat khusus disebut juga talent. Pengertian bakat khusus atau talent di sini dimaksudkan seseorang yang mempunyai kemampuan bawaan untuk bidang tertentu, misalnya bakat menggambar dan sebagainya. Pemberian nama terhadap jenis-jenis bakat biasanya dilakukan berdasar atas bidang apa bakat tersebut berfungsi, seperti bakat matematika, bakat bahasa, bakat olahraga, bakat seni, bakat musik, bakat klerikal, bakat guru, bakat dokter, dan sebagainya. Dengan demikian, maka macam-macam bakat akan sangat bergantung pada konteks kebudayaan di mana seseorang individu hidup dan dibesarkan. Mungkin penamaan itu bersangkutan dengan bidang studi, mungkin pula dalam bidang kerja. Kaitan antara bakat dan prestasi, bakat memungkinkan seseorang untuk mencapai prestasi dalam bidang tertentu. Akan tetapi diperlukan latihan, pengetahuan, pengalaman, dan dorongan atau motivasi agar bakat itu dapat terwujud. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.